yaitu pemahaman al-muwazanah. Ini menjadi ciri khasnya sururiyin. Prinsip muwazanah, sebuah prinsip yang tidak pernah dikenal dalam Al-Quran atau dalam Sunnah atau dalam pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau para tabi'in, bahkan para ulama sampai sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Apa itu muwazanah? Muwazanah itu prinsip yang mereka gunakan untuk mengayomi Sayyid Qutb secara khusus dan mengayomi semua tokoh-tokoh bid'ah dan mengayomi semua ahlul bid'ah. Muwazanah itu ialah harus seimbang antara kritikan dan pujian. Kalau kamu mengkritik misal Sayyid Qutb, kamu katakan dia adalah orang yang punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan muslimin. Kamu katakan dia mencaci maki para sahabat, mencaci maki Utsman ibn Affan, Amr ibn al-As, dan yang lain-lainnya. Kamu katakan dia mencaci maki para sahabat, memiliki pemahaman wahdatul wujud dan segala macamnya. Silakan katakan, tapi harus adil, harus insaf, kata mereka, harus muwazanah, disebutkan pula kebaikan-kebaikannya. Kamu harus mengatakan Sayyid Qutb seorang pejuang, seorang pergerakan nomor 1, sastrawan dan segala macamnya. Itu namanya seimbang, kata mereka. Harus seimbang, menyebutkan kebaikan dan kejelekannya. Kalau kamu hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan Sayyid Qutb, itu namanya zalim, itu namanya khianat dan segala macamnya. Paham tuh? Itu namanya muwazanah. Itu awalnya untuk mengayomi Sayyid Qutb. Tapi kemudian mereka gunakan untuk semua ahlul bid'ati wa dhalal. Ketika kamu mengkritik seseorang, menyebutkan penyimpangan-penyimpangannya, wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dia juga. Supaya imbang, namanya muwazanah. Prinsip ini barakallahu fikum tidak dikenal di dalam Al-Quran. Antum kalau membaca nasul Quran tentang orang-orang kafir, tidak ada pujian sedikit pun. Yang dibahas penyimpangan-penyimpangannya orang kafir. Antum kalau membaca ayat terkait dengan kaum munafikin, yang dibahas penyimpangan-penyimpangan kaum munafikin, tidak ada pujian sedikit pun. Kalau antum mendengarkan sabda Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij, dibahasakan dengan bahasa yang sangat pedas. Barakallahu fikum. Hakika disebutkan tentang ibadah mereka dalam rangka untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Ahli ibadah tapi menyimpang, tak punya ilmu. Begitu pula kalau antum membaca keterangan-keterangan salafun salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama yang lainnya, ketika mereka membahas tentang ahlul bid'ah, yang mereka sebutkan hanya kejelekan-kejelekan saja. Walaupun mereka masih muslim, punya kebaikan, tapi katanya para ulama, makomnya makom tahzir. Posisinya sekarang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah tadi, bahaya ahli bid'ah tadi, bahaya sebuah pemahaman yang menyimpang. Makomnya makom tahzir, sehingga cukup dengan menyebutkan kejelekan saja tanpa harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Pemahaman muwazanah ini menjadi ikon sururiyah, ciri khas mereka. Dengan pemahaman ini mereka membela semua ahlul bid'ah yang ada, tidak hanya Sayyid Qutb. Ketika dilaksanakan prinsip tahzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah atau bahaya kitab-kitab bid'ah atau bahaya pemahaman-pemahaman bid'ah, mereka sebagai orang pertama yang menamenginya. Stop. Gitu, Pak. Kira-kira gitu ya. Jangan menyebutkan kejelekan saja, sebutkan juga kebaikan-kebaikan mereka. Ujung-ujungnya apa ya, Pak? Mengayomi, membela dan memuliakan ahlul bid'ah, mementahkan prinsip tahzir, mementahkan prinsip al-bara'ah, mementahkan prinsip tausiah nahi mungkar.
Barakallahu fikum. Para ulama telah berbicara tentang masalah ini. Syekh bin Baz rahimahullah berbicara, Syekh Al-Albani berbicara, Syekh Shalih Fauzan berbicara, Syekh Muqbil bin Hadi berbicara, dan yang paling gencar membongkar penyimpangan-penyimpangan ini adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam buku khusus Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wal Tawaif. Kitab khusus. Terangkan sama beliau penyimpangan-penyimpangan yang ada. Prinsip ini yang memotorinya Salman Al-Audah dari Buraidah Qasim, Saudi. Ini yang motorinya. Kemudian Ahmad As-Soyam dan yang semisalnya. Itu tokoh-tokoh yang sana ya, karena awal munculnya dari sana. Hadza huwa. Sururiyah ini khonabtina azakumullah tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Ada yang lebih fokus pada pemahaman takfir. Ini panjang. Jamaah takfir, Al-Qaeda, Qutbiyah, dan yang lain-lainnya yang berkecimpung dalam dunia ini. Itu banyak masuk pada mereka pemahaman sururiyah yang takfir. Ada pula sebagian tempat yang lebih condong pada pemahaman fiqhul waqi'nya. Yang masuk pada pergerakan Ikhwanul Muslimin dan segala macamnya ya Pak. Masuk ke partai, parlemen dan segala macamnya, barakallahu. Tetapi yang menjadi ciri khasnya sururiyah itu sendiri itu juga masuk di beberapa negara, dan yang masuk di negara kita dengan nama sururiyah adalah pemahaman muwazanah. Dikenal di negara kita dengan sebutan insaf, manhaj insaf, manhaj adil. Dan subhanallah yang kali pertama mereka bela Sayyid Qutb. Persis sebagaimana mulanya yang mereka bela Sayyid Qutb sebelum membela yang lain-lainnya. Yang masuk ke Indonesia adalah prinsip muwazanah. Ketika disampaikan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb, maka tampil tokoh-tokoh sururiyah di Indonesia ini marah-marah, komplain, dan menyatakan tidak adil, tidak insaf, zalim, dikarenakan hanya menyampaikan penyimpangan-penyimpangan saja dengan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang dibela. Yang kali pertama memunculkan pemahaman ini di Indonesia seseorang yang bernama Yusuf Utsman Ba'isa dari Salatiga. Barakallahu fikum. Yang ketika itu barakallahu fikum dengan pondok pesantrennya Al-Irsyad Tengaran. Itu tahun 80 sekian ya. Tahun 80 sekian. Baik. Ini yang di Indonesia, pemahaman al-muwazanah, pemahaman insaf. Barakallahu fikum.